Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kais Dwi Aulia dengan nomor induk mahasiswa 109. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi kurikulum, konsep, fungsi, dan implementasi dalam dunia pendidikan. Mata kuliah Administrasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Jen Amori, Magister Pendidikan. Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Keberhasilan suatu sistem pendidikan tidak hanya ditentukan oleh sarana prasarana, sumber daya manusia, maupun kebijakan yang diterapkan, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas kurikulum yang dijalankan. Kurikulum menjadi fondasi yang mengarahkan seluruh proses pembelajaran agar selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Namun, sebuah kurikulum yang baik tidak akan memberikan dampak yang optimal apabila tidak didukung oleh sistem administrasi yang efektif. Disinilah letak pentingnya administrasi kurikulum sebagai suatu mekanisme yang mengatur dan memastikan bahwa kurikulum dapat diimplementasikan secara tepat, efisien, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Administrasi kurikulum merupakan bagian penting dalam sistem administrasi pendidikan yang berfokus pada pengelolaan keseluruhan proses pelaksanaan kurikulum di lembaga pendidikan. Konsep ini mencakup landasan pemikiran, prinsip, dan pendekatan praktis dalam merancang, mengatur, menjalankan, menilai, serta memperbarui kurikulum agar dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara optimal. Administrasi kurikulum tidak hanya terbatas pada pengaturan, jadwal, atau pembagian tugas, tetapi juga melibatkan upaya strategis untuk menyelesaikan isi pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, serta perkembangan zaman. Fungsi yang pertama yaitu perencanaan. Fungsi ini menetapkan tujuan pendidikan yang jelas dan menyusun fungsi dasar, memilih materi ajar, serta menentukan waktu dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian. Fungsi ini berfungsi untuk mengelola sumber daya pendidikan dan mengorganisasi komponen kurikulum secara sistematis untuk menciptakan sistem kerja yang efisien dan terkoordinasi. Yang ketiga yaitu fungsi pelaksanaan, mengimplementasikan kurikulum dengan metode dan strategi yang tepat untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif. Yang terakhir yaitu fungsi pengawasan dan evaluasi, yang berfungsi untuk memantau dan menilai efektivitas pelaksanaan kurikulum serta pencapaian tujuan dalam pembelajaran. Dari fungsi tersebut dapat diimplementasikan di sekolah, yaitu yang pertama perencanaan kurikulum. Sekolah merancang kurikulum sesuai dengan visi misi dan standar pendidikan nasional, seperti guru menyusun RPP dan silabus, memilih materi ajar, serta menentukan metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pada peserta didik. Yang kedua yaitu pengorganisasian kurikulum. Sekolah dapat menyusun jadwal pelajaran dengan efisien yang mengalokasikan sumber daya seperti tenaga pengajar serta memastikan ketersediaan bahan ajar yang diperlukan. Pengorganisasian juga mencakup pembagian tugas dan koordinasi antar guru dan staf pengajar untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kurikulum di setiap kelas. Yang ketiga yaitu pelaksanaan kurikulum. Di sini, guru mengajarkan materi sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Guru menggunakan berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Guru juga menjaga keterlibatan siswa serta menciptakan lingkungan yang mendukung proses pembelajaran yang efektif. Yang keempat yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi dilakukan dengan cara menilai hasil belajar siswa melalui tes, tugas, ataupun observasi. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai dan memberikan umpan balik bagi guru untuk memperbaiki metode pembelajaran atau materi yang perlu disesuaikan agar lebih efektif. Yang terakhir yaitu pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan perubahan kondisi yang ada, seperti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja. Pengembangan ini mengarah pada penyempurnaan dan pembaruan kurikulum agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Jadi, dapat disimpulkan bahwa administrasi kurikulum memainkan peran penting untuk menjunjung keberhasilan sistem pendidikan dengan melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi.
Administrasi kurikulum membantu menciptakan proses pembelajaran yang struktur, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Konsep administrasi kurikulum tidak hanya menekankan aspek teknis pengelolaan, tetapi juga menyangkut upaya strategis dalam menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Fungsi-fungsinya mulai dari perencanaan hingga pengawasan, memiliki keterkaitan erat dalam mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Implementasi administrasi kurikulum yang baik juga melibatkan kerjasama berbagai pihak, termasuk guru, kepala sekolah, dan orang tua, dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan berorientasi pada hasil. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.